Hasil observasi profiling peserta didik. Tujuan profiling peserta didik. Yang pertama, pendidik mengetahui gambaran peserta didik di kelas. Lalu yang kedua, profiling peserta didik dapat dilakukan dengan mengobservasi karakteristik peserta didik. 12 aspek observasi peserta didik. Yang pertama, perkembangan kognitif. Kedua, perkembangan bahasa. 3, perkembangan sosio-emosional. 4, perkembangan moral. 5, perkembangan fisik. 6, perkembangan minat. 7, etnik. 8, kultural. 9, kemampuan awal. 10, gaya belajar. 11, status sosial. Dan yang terakhir, motorik. Perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Siswa hiperaktif. Siswa mau bertanya dan menjawab pertanyaan guru saat belajar. Saat belajar kurang memperhatikan guru, namun siswa sangat suka saat belajar berkelompok karena dapat bekerja sama dengan teman lainnya. Peserta didik juga sudah dapat mengerjakan evaluasi pembelajaran yang diberikan. Adapun siswa pasif, di sini siswa ketika diminta menjawab atau mengemukakan pendapat masih pasif, belum biasa mengerjakan soal evaluasi yang diberikan oleh guru. Namun saat berdiskusi kelompok sedikit terlihat aktif. Perkembangan bahasa. Tidak hanya dinilai dari kemampuan membaca atau menulis saja, tapi juga mencakup kemampuan berkomunikasi serta memahami dan mengekspresikan perasaan. Perkembangan bahasa siswa masih belum terlalu aktif berbicara dengan bahasa Indonesia yang benar. Perkembangan sosio-emosional, suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Adapun perkembangan sosio-emosional, sini siswa yang hiperaktif, suasana kelas dan guru yang mengajar sudah mampu memfasilitasi peserta didik untuk menuangkan ekspresinya selama pembelajaran. Guru selalu mengingatkan peserta didik untuk tidak bertengkar dan saling menghargai satu sama lain. Siswa pasif, siswa harus diberikan stimulus supaya mau berbicara. Siswa terlihat saling menghargai dan tolong-menolong dan hanya mau berkelompok dengan perempuan saja. Perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas memiliki kriteria nilai atau value yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik buruk, benar salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya. Moralitas dalam diri peserta didik dapat di tingkat yang paling rendah menuju ke tingkatan yang lebih tinggi seiring dengan kedewasaannya. Adapun hasil observasi, peserta didik terlihat sudah berperilaku dengan sopan terhadap guru, siswa juga sudah dapat menghargai perbedaan di antara teman lainnya dari segi integritas. Adapun perkembangan fisik yaitu perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Temuan observasi, semua siswa di kelas 1A memiliki perkembangan fisik yang normal. Tidak ditemukan siswa yang memiliki kelainan seperti difabel, disabilitas, dan ABK. Perkembangan minat. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatian dalam belajar, keterlibatan siswa dalam kegiatan pelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Adapun temuan observasi, siswa belum menunjukkan minat yang tinggi saat belajar. Siswa kurang fokus dan sering bermain-main saat belajar. Siswa dalam proses pembelajaran masih cenderung pasif, hanya diam dan tidak berbicara. Etnik.
Ragam karakteristik peserta didik berdasarkan etnik, yang mana dalam satu kelas peserta didik terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, maupun etnik lainnya. Nah, ini hasil persentase suku atau etnik di kelas 1A, yang dimana Minang ada 19%, Palembang 5%, Jawa 5%, dan kebanyakannya berasal dari suku Melayu, yaitu 71%. Kemampuan awal merupakan pengetahuan, pemahaman, pengalaman peserta didik sebelum belajar. Adapun hasil temuannya, di sini peserta didik dapat menceritakan pengalaman pribadinya. Peserta didik belum memiliki pemahaman awal pada materi pembelajaran. Peserta didik belum mempunyai pengetahuan awal dalam mengikuti pembelajaran, namun saat diberikan stimulus, siswa dapat menangkap materi yang akan diberikan oleh guru. Adapun gaya belajar, cara yang lebih disukai saat melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan memahami suatu informasi. Berdasarkan hasil observasi, rata-rata siswa kelas 1A memiliki gaya belajar auditori dan visual. Ada 4 orang siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dan visual. Nah, dilihat dari status sosial, peserta didik pada satu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Adapun hasil observasi, peserta didik memiliki status sosial menengah ke bawah. Siswa tetap diberikan uang jajan sesuai kebutuhannya dan tetap bergaul dengan teman lainnya yang berbeda status sosialnya. Perkembangan motorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan antara susunan syaraf pusat, syaraf, dan otot. Adapun hasil observasinya, perkembangan motorik peserta didik sudah berkembang seperti anak seusianya. Terima kasih. Ada pertanyaan?